Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu mengajar. Saya mohon izin meminta waktu Bapak Ibu sekitar lebih kurang 20 menit. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang mengikuti TKG PJOK, di mana proyek yang akan saya buat dalam RTL ini berkaitan dengan kelompok belajar di sekolah kita. Kebetulan kelompok belajar di sekolah kita sudah terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu, dan ini adalah salah satu media kita untuk memaksimalkan kelompok belajar kita. Bapak Ibu mohon perhatiannya, mohon maaf nanti jika dalam penyampaian saya ada yang salah, ada yang kurang. Saya masih tahap belajar Bapak Ibu ya. Ini adalah proyek pendidikan gerak yang saya beri judul adalah Senam Yuk. Kenapa? Karena saya memperhatikan selama tahun ajaran baru ini, kita tahu semuanya Bapak Ibu bahwa di sekolah kita kehilangan anak-anak yang memimpin senam di depan ketika hari Sabtu. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut dalam komunitas belajar sekolah, yaitu KBS. Ini latar belakang dari proyek Senam Yuk yang saya buat. Kondisi prihatin atas fenomena saat ini bahwa di usia anak-anak telah banyak yang menderita sakit, yang salah satu faktornya adalah terlalu banyak bermain gadget. Nah, atas dasar inilah maka saya memilih proyek dalam program rencana tindak lanjut ini dalam model pendidikan gerak. Karena senam nanti adalah kegiatan yang bergerak, maka ini adalah model pendidikan gerak. Dengan melihat bahwa aktivitas gerak siswa SD kita yaitu ada 2, yaitu pada mata pelajaran PJOK dan pembiasaan yang kita laksanakan di setiap hari Sabtunya. Kemudian dalam pembiasaan itu sendiri gerak senam anak-anak kita sangat terbatas atau sangat sedikit waktunya, karena hanya hari Sabtu saja kita melakukan gerak senam. Oleh karena itu saya ingin siswa di SD kita ini lebih banyak melakukan gerak di kehidupan sehari-harinya, yakni melalui senam. Kemudian dalam proyek ini juga saya memilih senam karena pada tahun pelajaran ini SD kita kehilangan bibit-bibit yang untuk memimpin senam di depan, memimpin kawan-kawannya yang kita laksanakan pada setiap hari Sabtu. Kenapa saya mengambil senam? Karena senam merupakan sebagian dari pendidikan gerak. Pendidikan gerak sendiri merupakan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk melakukan gerakan setiap waktu tanpa harus membatasi. Artinya siswa harus banyak bergerak daripada bermain gadget. Jadi latar belakang yang dominan adalah karena anak-anak sekarang lebih banyak main gadgetnya daripada bermain di luar atau bermain bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, dalam proyek ini saya memilih atau memanfaatkan aset. Aset ini bukan berarti barang, tetapi apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah kita. Dari 7 aset yang dimiliki sekolah, saya mengambil 2 aset yang paling dominan. Yang pertama aset manusia. Aset manusia ini ada kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian ada guru, ada tendik, dan siswa. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang nantinya mungkin akan dilibatkan dalam pembuatan gerakan senam. Kemudian yang kedua aset fisik. Kita memiliki lapangan, ini sebagai aset fisik yang kita miliki, laptop dan pengeras suara. Nah, dari latar belakang yang diuraikan tadi dan pemanfaatan aset yang kita miliki, besar harapan saya Bapak Ibu, melalui Kompel kita, proyek ini akan terlaksana dengan baik dan terjadi kolaborasi yang apik demi pemenuhan kebutuhan siswa, serta dapat mencari bibit-bibit pemimpin senam di sekolah kita. Jadi harapan saya adalah terjadinya kolaborasi di antara kita. Proyek ini memiliki tujuan. Tujuannya dalam program KBS yang pertama, yang paling utama adalah meningkatkan pendidikan gerak, yaitu kesehatan terhadap gerak yang dimiliki oleh siswa dan kita semuanya. Namun di dalamnya
siswa mampu membuat rangkaian gerak bersama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, siswa mempraktikkan gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah siswa akan mampu memimpin senam di depan rekan-rekan lainnya di setiap hari Sabtu. Setelah tujuan itu ada, maka capaian yang harus diambil, yang harus dicapai adalah ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam proyek ini. Yang pertama, untuk mencapai tujuan proyek ini diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, adanya sosialisasi terhadap siswa sebelum siswa itu memilih, membuat dan merangkai gerakan senam. Yang kedua, pembagian kelompok dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, boleh internet, boleh YouTube, artinya yang memberikan referensi kepada anak-anak untuk mencari gerakannya. Yang ketiga, siswa membuat rangkaian gerak senam mulai dari pemanasan, inti, dan penutup. Dan yang ketiga, menentukan musik yang akan digunakan dalam senam dan menyelaraskan gerakannya dengan musik yang dipilih. Kemudian yang kedua, mempraktikkan gerak senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi setiap kelompok akan tampil bergantian. Direncanakan setelah Agustusan ini saya akan memulai sosialisasi dan membagi kelompoknya. Selanjutnya setiap kelompok tampil sebagai pemimpin senam sesuai jadwal yang kita sepakati bersama anak-anak. Setelah langkah-langkah kita tentukan, maka ada di sini saya tentukan juga program, struktur program dan mitra dalam KBS. Kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler, artinya tidak berada di jam mata pelajaran PJOK. Jadi tidak pas pelajaran PJOK kita laksanakannya, tetapi di luar jam mapel PJOK. Bisa di jam istirahat, bisa di jam pembiasaan, dan jika perlu lebih ingin mematangkan atau menguasai secara maksimal gerakan senam itu, siswa dapat berlatih di rumah bersama kelompoknya dan bimbingan guru. Nah, struktur untuk rekan sejawat karena kita berkaitan dengan kelompok belajar di sekolah. Ini saya sudah membuat strukturnya. Saya sendiri sebagai guru pengampu PJOK, walaupun basic saya bukan guru PJOK, tapi mampu mengampu pelajaran PJOK. Apa sih tugasnya? Berdiskusi bersama untuk mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Konsep usaha itu adalah bagaimana gerakan itu dilakukan, materi pendidikan gerak mana, kemudian penugasan dan penyiapan rubrik penilaian. Kemudian saya juga memilih Ibu Suparmi dari guru kelas 4. Nah, ini juga berdiskusi bersama untuk mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak, penugasan dan penyiapan rubrik penilaian. Jadi nanti saya, Ibu Suparmi, bisa berkolaborasi untuk memilih, menentukan gerakan-gerakan mana sih yang cocok untuk gerakan senam yang dipilih oleh anak-anak. Kemudian ada Bapak Yuda Pratama, ini Tendik. Nah, di sini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan dan presentasi siswa serta pendokumentasian penampilan siswa. Jadi ini saya mohon untuk kesediaan Pak Yuda ya untuk mendokumentasikan. Proyek yang saya pilih sasarannya adalah siswa kelas 6 yang berjumlah 22 siswa yang nantinya dibagi menjadi 4 kelompok. Ini lini masanya. Sosialisasi program atau proyek ini rencananya akan saya lanjutkan atau saya lakukan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024. Kemudian pembuatan rangkaian gerak yang dipilih oleh siswa pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 4 September 2024. Setelah mereka membuat rangkaiannya, lalu ada penampilan siswa, artinya mereka siap menjadi pemimpin di masing-masing kelas. Ini nanti direncanakan tanggal 10 September 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kapasitas aset yang dimiliki sekolah. Tadi ada saya pilih 2, ada aset manusia dan aset fisik.
Aset manusia ini kepala sekolah kapasitasnya sebagai pendukung kebijakan dan pelaksanaan program. Kemudian ada guru PJOK sebagai fasilitator, ada guru kelas 4 tadi yaitu Ibu Suparni, dan Tendik Pak Yuda. Kapasitasnya menjadi fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan gerakan. Kemudian murid, karena tadi asetnya adalah manusia, murid juga termasuk. Ini sebagai pelaksana proyek dan program. Kedua, aset fisik. Aset fisik ini tadi lapangan sekolah sebagai sarana untuk berlatih. Jadi nanti kita memanfaatkan, saya akan mengajak anak-anak atau siswa kelas 6 itu berlatih gerakan senam yang dipilih di lapangan depan. Laptop sebagai sumber referensi, saya guru kelas 4 Pak Yuda juga akan memanfaatkan laptop ini. Kemudian pengeras suara sebagai pendukung pelaksanaan proyek atau program. Nah, kapasitas aset manusia dan fisik ini nanti akan terjadi kolaborasi antar warga sekolah. Harapannya seperti itu. Dari mulai penentuan latar belakang sampai ke kapasitas tadi, ini tentu terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang dikerjakan. Dimulai dari pemilihan musik, pemilihan gerakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya. Yang paling penting, evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir kegiatan, tapi di setiap langkah yang dikerjakan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, melalui observasi langsung pada proses pembuatan gerakan, lalu siswa dan guru merefleksi apakah sudah mampu membuat gerakan atau belum. Jadi baik itu guru saya sendiri, guru kelas 4, Ibu Suparmi, Pak Yuda akan merefleksi hasil siswa di setiap langkahnya dan endingnya apakah sudah mampu atau belum. Kemudian yang kedua, penilaian dilakukan pada saat penampilan senam dengan unjuk kerja berkelompok dan berdiskusi mana yang baik dan yang mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dimaksimalkan kembali. Dari hasil evaluasi tadi, kemungkinan tantangan itu pasti terjadi, apalagi seperti kita yang mungkin selama ini juga kurang maksimal untuk bergerak, kurang maksimal untuk melakukan senam. Kesulitannya pasti dalam membuat rangkaian gerakan. Yang kesulitan kedua adalah merangkai musik untuk dijadikan iringan pada senam. Kemudian yang ketiga, kurangnya waktu dalam berlatih atau melakukan pembuatan proyek. Jadi proyek ini dikerjakan secara berkolaborasi. Kita memanfaatkan kelompok belajar di sekolah kita. Tujuannya yang utama di benak pikiran saya itu mencari bibit untuk pemimpin senam, tapi pada dasarnya adalah meningkatkan pendidikan gerak dan kesehatan pada siswa kita. Itu pemaparan sekilas. Kemudian ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Saya persilakan kalau ada mau ditanya atau tanggapan atau apa sajalah, saya silakan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan ini. Tadi sudah dijelaskan ya, begitu jelas. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya, mengingat di SD kita tidak ada guru olahraga. Kami berterima kasih adanya proyek ini, program ini, sehingga bisa membantu guru kelas masing-masing yang notabene kita tidak ada guru olahraga. Tadi sudah dijelaskan dari awal, yaitu ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada langkah-langkah, sasaran, capaian, aset,
dan terakhirnya adalah evaluasi dari semua rangkaian kegiatan tadi yang akan dilaksanakan pada proyek ini. Tentunya ada hal yang perlu ditingkatkan di dalam proyek ini, yaitu saya perlu tanyakan kepada ibu narasumber atau ibu pemateri, kira-kira bidang apa yang harus atau perlu ditingkatkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hijaian. Ini mewakili dari kawan-kawan ya. Jadi apa saja atau bidang apa saja yang perlu ditingkatkan dalam materi atau mapel PJOK? Sesuai dengan materi yang kami peroleh dari kegiatan PKG PJOK, bahwa ada 3 pendidikan yang harus ditingkatkan di dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama adalah pendidikan kebugaran. Hal itu di mana dilakukan? Misal kita mau mengajar materi PJOK, tentu ada pemanasan. Pemanasan kita lakukan melalui lari, jalan, atau lompat kecil. Yang kedua, pendidikan gerak. Pendidikan gerak ini melibatkan anggota tubuh kita. Nah, ini salah satunya bisa kita lakukan. Tadi proyek saya yang berkaitan dengan ini adalah pendidikan gerak, adalah salah satunya senam. Dan alhamdulillah di SD kita pendidikan geraknya sudah mulai, karena kita sudah ada melakukan pembiasaan di setiap hari Sabtu. Kemudian yang terakhir adalah SEM. SEM itu Sport Education Model. Nah, ini bersifat kompetisi. Kalau di SMP mungkin ada kelas meeting. Kalau SEM itu mengadakan perlombaan, tetapi siswalah yang menjadi panitia kecilnya. Sama seperti kita kalau kegiatan O2SN di kabupaten, di kecamatan, ada kompetisinya. SEM itu kompetisi, tapi yang terlibatkan itu guru. Nah, kalau di sekolah, kalau kita mau mengadakan class meeting itu, semua yang terlibat adalah siswanya. Baik itu dari ketua panitia, mencari dana, semua kepanitiaan itu yang melakukan adalah siswanya. Kita guru hanya sebagai fasilitator. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Hijaian. Bagaimana Pak Hijaian? Terima kasih. Adakah lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu ya, sudah mungkin Bapak Ibu juga anak-anaknya sudah gelisah di kelas. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dengan pemaparan proyek RTL di PKG PJOK saya. Kemudian saya mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu mengajar. Mohon maaf juga dalam penyampaian yang telah saya sampaikan tadi jika terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.